Saya sumpah pocong mau, sumpah apapun mau. Hola netizen yang tercinta. Demi membuktikan tuduhan kepadanya tidak benar, Ibtu Rudiana akhirnya muncul ke publik. Ibtu Rudiana mengaku siap sumpah pocong membuktikan soal putranya Eki yang tewas dalam kasus Pina Cirebon. Dalam kemunculannya, Ibtu Rudiana seolah menegaskan bahwa Eki menjadi korban dalam kasus Pina Cirebon. Bahkan Ibtu Rudiana juga rela jika makam Eki harus dibongkar untuk kepentingan penyidikan. Ibtu Rudiana tidak ingin spekulasi yang bermunculan di tengah polemik kasus Pina Cirebon justru terus berlarut-larut bahkan menimbulkan kegaduhan. Satu diantaranya yakni tuduhan bahwa Eki masih hidup. Ada pula narasi beredar bahwa korban kasus Pina Cirebon bukan Eki, anak Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana sampai berani bersumpah bahwa Eki anaknya tewas dalam kasus Pina Cirebon. Bahkan Ibtu Rudiana sampai berucap jika ia berbohong maka keturunannya tidak akan selamat. Saya sumpah pocong mau, sumpah apapun mau. Artinya yang meninggal adalah anak saya. Demi agama yang Bapak percaya. Betul. Demi Allah gitu. Demi Allah. 7 turunan saya mati semua. Anak saya dibongkar lagi, membuat anak tidak tenang. Mungkin saya menyesuaikan. Ya Bapak setuju dibongkar pun bila untuk penyidikan setuju. Kalau buat penyidikan malah. Selama ini kemana aja Pak? Saya bekerja sebagai Polsek karena memang setelah ini ramai dan saya jujur sebagai polisi aktif yang mana harus taat dan memang saya harus taat aturan gitu aja. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kenapa sekarang Rudiana sibuk klarifikasi sendiri, sibuk nangis-nangis sendiri di depan kuburan, di depan media, dan lain sebagainya? Kenapa seakan-akan tidak seperti di awal, yang seakan-akan tuh dilindungin oleh kepolisian? Ya jelas, dikarenakan pesta telah usai, waktunya cuci piring. Rudiana lah yang dikasih beban untuk cuci piring. Waktu itu masih ada harapan, yaitu apa? Kasus ini segera P21, segera selesai. Orang-orang yang dapat benefit dari skenarionya Rudiana masih berharap-harap mudah-mudahan kasus ini segera selesai, tertutup sudah. Tapi ternyata kenyataannya berbeda, malah semakin terang, bukti-bukti semakin nyata dan semua mengarah kepada Rudiana. Maka sekarang saatnya cuci tangan karena pesta telah usai. Rudiana, Andalah sekarang yang cuci piring. Gua bilang juga apa, ya kan? Gak usah terlalu dalam, ya. Saran saya buat orang-orang yang baru pengen muncul, lebih baik gak usah muncul sekalian. Itu saran saya, ya. Saya ingetin lagi, untuk orang-orang yang baru pengen muncul, lebih baik gak usah muncul sekalian daripada nanti Anda kena penyakit. Apa sih penyakitnya? Star syndrome namanya, ya. Nanti ujung-ujungnya kalau udah kena penyakit star syndrome, itu bakal kena penyakit selanjutnya. Apa sih penyakit selanjutnya? Flexing, ya. Itu penyakitnya. Jadi untuk orang-orang yang baru pengen muncul, lebih baik nggak usah muncul sekalian. Oke? Itu saran saya. Lebih baik kalian cari kerja ataupun buat usaha, ya. Intinya bekerja dan berusaha lah. Itu aja. Oke? Salam akal sehat. Jadi begini ya, setelah kemarin saya menganalisa, itu ada orang dari rekaman kesurupan Linda, itu orang berpikir bahwa si Linda kesurupan dulu, kemudian diambil rekamannya oleh kakaknya Pina dan diserahkan ke Ibtu Rudiana, dan Ibtu Rudiana salah tangkap. Itu yang orang pikir. Namun setelah saya mendengarkan rekamannya, di rekaman itu kakak Pina bilang, tenang dek, pelakunya udah ditangkap. Kemudian disauti oleh Linda yang kesurupan Pina, iya tapi belum semua. Nah dari situ itu kelihatan bahwa rekaman itu setelah penangkapan. Ya, jadi bukan kesurupan dulu baru Ibtu Rudiana menangkap, tapi Ibtu Rudiana menangkap dulu, barulah kesurupan Linda. Itu urutannya. Nah, kalau dari seperti itu, seperti komen ini, dapat kronologinya kira-kira bisa saya bayangkan atau dapat saya gambarkan seperti ini. Pertama terjadi Pina dan Eki oleh beberapa orang. Ya, terjadi. Kemudian ditaruh, dipakaikan helm di jalan raya, ditinggal. Kemudian ada yang melapor kecelakaan gitu loh. Jadi dibentuk benar-benar seperti kecelakaan, ya kan? Nah, habis itu
bapaknya Eki melihat jenazah anaknya tidak percaya bahwa itu kecelakaan. Ya, karena Bapak Eki bilang, saya sudah lama jadi polisi, saya tahu kondisi itu kematian tidak wajar. Bapak Eki curiga melihat jenazah anaknya. Di satu sisi keluarga Pina juga curiga melihat kondisi Pina. Jadi keluarga Pina juga curiga ini bukan kecelakaan setelah melihat kondisi Pina. Jadi dua keluarga ini curiga, bukan satu keluarga aja. Ya, mereka dua keluarga curiga. Nah, akhirnya Bapak Eki menelusuri sendiri. Dapatlah informasi dari Aep, dan kebetulan si Aep ini dendam dengan orang-orang yang pernah menggerebek dia. Nah, diterimalah kesaksian Aep ini oleh bapaknya Eki, Ibtu Rudiana. Ditangkaplah orang-orang itu. Ya, dan parahnya Sudirman yang keterbelakangan mental mengaku. Dari situlah kemudian ditangkap orang-orang ini. Nah, setelah ditangkap para kuli bangunan ini, besok atau beberapa hari kemudian kesurupanlah Linda menceritakan apa sebenarnya yang terjadi. Ya, masalah Pina, Eki dengan Egi. Kesurupan itu direkam. Kemudian kakak Pina datang ke Ibtu Rudiana diserahkan rekaman tersebut. Namun Ibtu Rudiana tidak percaya. Ya, Ibtu Rudiana tidak percaya dengan kesurupan itu karena mungkin logika Ibtu Rudiana, kalau ada saksi Aep yang melihat langsung, ngapain aku percaya orang kesurupan? Jadi Ibtu Rudiana tidak berusaha menelusuri yang kesurupan ini, tidak berusaha mencari sosok bernama Egi. Karena logika dia, kalau udah Aep melihat langsung nyata di dunia nyata, ngapain aku percaya orang kesurupan? Jadi nggak pernah ditelusuri ini. Nah, makanya akhirnya ditangkaplah para kuli bangunan ini, dan mereka tidak bisa menemukan bukti dan saksi yang lengkap, maka dikaranglah skenario ini gitu loh. Jadi intinya ini adalah salah tangkap, bahkan pengadilan pun tertutup karena mereka tidak pernah bisa menemukan barang bukti dari para kuli bangunan ini. Ya, jadi seperti itu kronologinya. Jadi sebenarnya ini dua kasus. Pertama kasusnya belum ketangkap, yang satu kasus salah tangkap, dua kasus. Namun netizen gabungkan jadi satu kasus, terutama katanya bandar narkoba. Adalah suruhan bandar narkoba, kemudian untuk menutupinya para kuli bangunan dijadikan kambing hitam, maka terjadilah seperti satu kasus. Kalau dalam pandangan saya seperti yang komen ini, dua kasus dan kasus salah tangkap terpisah. Ya, jadi dua kasus. Dalam pandangan saya dua kasus. Coba pada tahun 2016 itu Ibtu Rudiana mau terbuka, mencoba-coba mencari tahu rekaman kesurupan itu, coba cari-cari siapa bernama Egi. Tapi Ibtu Rudiana lebih percaya pada Aep yang di dunia nyata karena dia nggak mungkin percaya kesurupan. Coba waktu itu mau terbuka gitu loh, sedikit mencari yang namanya Egi. Dan begini, kalau Ibtu Rudiana atau polisi yang lain itu ingin menutupi kasus ini atau kasus ini sebagai kasus narkoba, maka pada 2016 bapaknya Eki akan bilang saja ini kecelakaan. Namun bapaknya Eki tidak mau percaya kecelakaan setelah melihat kondisi korban. Kalau Bapak Eki ingin membuat ini seperti kasus narkoba, dia akan ikut dengan oknum yang lain, bilang aja kecelakaan, selesai, tidak usah repot. Ya, jadi bagi saya ini dua kasus sebenarnya, dua kasus. Ibtu Rudiana, Ibtu Rudiana sudah memunculkan dirinya ke publik. Beliau bilang, saya ini bukan menghilang, tetapi saya adalah anggota Polri yang aktif, sehingga saya harus mengikuti tata cara, prosedur, dan kebijakan-kebijakan yang telah diatur oleh institusi. Itu benar sekali. Yang dilakukan beliau adalah benar. Tetapi, institusi Polri harus berbenah. Pilihlah Pak orang-orang yang memang pantas untuk diberi jabatan, dan yang tidak pantas untuk diberi jabatan, bukan hanya karena subjektivitas, suka atau tidak suka, geng atau tidak gitu ya, dari kacamata rakyat begitu. Saya ini orang yang tidak akan menjatuhkan institusi Polri. Kita ini masyarakat Indonesia mendukung pembersihan oknum dari badan institusi Polri. Untuk kasus Vina, sudah saya juga percaya kalau itu kecelakaan seperti yang dikatakan oleh Ibu Titin. Kecelakaannya seperti apa dan karena apa? Nah, itulah hanya Tuhan dan Rudy yang tahu. Begitu. Karena kalau memang banyak kejanggalan di tujuh tersangka dan sangka tatal ini, artinya cerita tidak seperti itu, ya. Atau kalau mau dipaksakan cerita itu adalah pembun, maka mereka harus ditahan. Mau dicari kemana lagi? Enggak. Jadi memang ini penuh dengan dilema. Tapi saya yakin, gua kasih bocoran
bocoran kalau institusi Polri sudah tahu kebenarannya dan akan bertindak. Kak, kok jadi belain Polri? Ya iyalah, kita sikat oknum, bukan Polri. Ya, walaupun oknumnya banyak, ya udah, institusinya tidak bersalah. Gitu loh. Maksud gue, Pak Rudi, selesaikanlah cerita ini, selesaikanlah drama ini, Pak Rudi ya. Gak usahlah diwawancara di kuburan segala, Pak, ngapain sih ya? Gitu.